teman-teman semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Jessica Christy. Channel aku ini akan membahas seputar tips edukasi terkait karir dan finansial. Jadi bagi teman-teman nih yang sudah subscribe, aku ucapkan terima kasih atas support kalian. Itu sangat berharga sekali buat aku terhadap perkembangan channel ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan buat teman-teman nih yang butuh informasi, tips, atau edukasi terkait karir dan finansial, kalian bisa visit YouTube channel aku dan jangan lupa juga untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat video baru aku publish. Dan aku juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan, semoga lancar terus. Dan di bulan April ini, bulan suci Ramadan ini, yang paling ditunggu-tunggu selain lebaran tentunya adalah THR. THR ya teman-teman, tunjangan hari raya yang pasti ditunggu oleh setiap kalian nih, tentunya aku juga ya. Nah, di video kali ini aku ingin berbagi tips kepada kalian bagaimana cara membuat budget atau menggunakan THR yang kita dapatkan ini secara lebih bijak. Nah teman-teman, THR itu biasanya kita terima setahun sekali pada saat lebaran ataupun mungkin ada juga yang di hari raya Natal. Dan nominalnya pun juga berbeda-beda tergantung masing-masing perusahaan. Ada yang 1 kali gaji, ada yang 1,5, bahkan ada yang 2 kali gaji. Dan semuanya itu tergantung dari perusahaan kita masing-masing. Kalau aku pribadi, aku dapatnya hanya 1 kali gaji. Dan karena ini jarang kita dapat ya teman-teman, tidak setiap bulan, hanya setahun sekali. Jadi harus kita maksimalkan, kita harus menggunakannya secara lebih bijak. Dan tips dari aku yang pertama adalah kalian pada saat terima THR, kalian bisa menggunakan 10% dari total THR kalian untuk zakat atau sedekah. Jadi memang sih bukan hanya pada saat Ramadan saja sebenarnya kita harus berbagi kepada orang-orang di luar sana yang mungkin berkekurangan. Tapi kalau misalnya kita ada rezeki lebih, patutlah kita untuk bisa membantu mereka juga ya di luar sana yang mungkin tidak seberuntung kita gitu ya teman-teman. Jadi budgetkanlah 10% untuk sedekah dan zakat. Nah setelah budgetin untuk sedekah dan zakat, kalian bisa menggunakan 15% untuk membayar hutang. Jadi kalian bikin listnya dulu, utang-utang mana saja yang nominalnya terkecil atau bisa kalian lunasi lebih cepat. Itu akan lebih baik kalau kalian bayar utang kalian terlebih dahulu, sehingga pada saat kalian liburan, beban pikiran kalian juga akan lebih tenang. Kemudian untuk angsuran per bulan pun yang biasanya kalian mengangsur itu juga akan hilang karena sudah kalian lunasi lebih cepat. Dan setelah kalian melunasi hutang, kalian juga bisa menambahkan dana darurat kalian nih biar terkumpul lebih cepat. Mumpung ada rezeki lebih ya teman-teman, kalian bisa budgetin sebesar 15%. Dan sisanya 10% bisa kalian pakai untuk investasi. Jadi pilihlah instrumen investasi yang memang sesuai dengan profil resiko kalian. Kalian 10% bisa kalian masukin ke reksadana, saham, tabungan emas, atau instrumen investasi lainnya. Nah sisanya nih teman-teman, 50%-nya bisa kalian pakai untuk kebutuhan lebaran kalian. Ya iyalah ya, namanya tunjangan hari raya, memang kita perlu juga untuk hari raya lebaran ya teman-teman. Jadi bisa kalian pakai 50% untuk misalnya kalau kalian butuh untuk beli baju baru, tapi sesuai kebutuhan lah ya teman-teman. Kalau memang butuh untuk beli baju baru, belilah baju baru. Atau misalnya kalian butuh untuk membeli bahan makanan untuk pada saat persiapan lebaran nanti, bisa kalian pakai dari budget ini. Atau kalau misalnya kalian mau mudik, kalian bisalah untuk menggunakan budget ini untuk tambahan biaya transportasi. Atau mungkin kalian pakai untuk memberikan angpau lebaran ya, biasanya ada untuk keponakan atau sepupu dan lain sebagainya. Bisa kalian pakai dari budget 50% ini. Dan oke teman-teman, inilah summary-nya yang tadi aku informasikan dari awal. Memang budgetin ini tidak ada rumus pastinya, bisa kalian adjust. Kalau misalnya kalian tidak punya hutang, kalian bisa menambahkan budget hutang yang 15% tadi untuk kalian tambahkan ke dana darurat atau instrumen investasi. Atau misalnya kalau kalian tidak mudik nih atau lebaran kalian hanya di rumah saja, kalian bisa mengurangi budget untuk kebutuhan lebaran kalian yang 50%, mungkin bisa jadi 40%, sisanya 10%-nya bisa kalian tambahkan di zakat atau sedekah. Jadi sedekahnya bisa lebih banyak lagi. Oke teman-teman, itulah tips dari aku, semoga bisa bermanfaat. Kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share, dan juga jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kalian terhadap perkembangan channel aku. Dan sampai jumpa di video yang lain.